Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kami ucapkan untuk jemaat yang hadir di gereja ini maupun jemaat yang beribadah melalui live streaming. Untuk memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih karunia berkat yang Kau berikan kepada kami selama hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali di sini di gereja-Mu untuk memuji, memuliakan serta mendengar firman-Mu kembali ya Tuhan. Tuhan, bila ada jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, lindungi mereka, berkati mereka sampai di rumah-Mu ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, agar mereka bisa berkumpul bersama kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu juga. Dan biar Tuhan saja yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 362, Aku Milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Kedua, aku hamba-Mu, Kau sucikanlah. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Hallelujah.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Mazmur 139 berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dan jauh. Segala jalanku Kau maklum. Katakan, seperti rusa yang haus.
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini diambil dari hukum yang kelima dan artinya, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Tuhan tentang keampunan dosa, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Yesus yang layak untuk disembah. Mari kita angkat pujian ini. Yesus, Engkau Juru Selamat. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, sungguh mulia Allah Tuhan, nyata bagi hidupku.
Firman Tuhan epistel bagi kita pada minggu ini diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33. Lukas 14 ayat 25 sampai dengan 33, kita membacanya secara responsorial. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih Jiwaku. Dosaku dari terbitnya
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Salam. Selamat hari Minggu kita semua Amanginang di Minggu 15.30 ini. Minggu ke-12 setelah Trinitatis. Warta pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-12 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. 2. Berita lahir. Pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, telah dikaruniakan Tuhan seorang putri bagi keluarga, Mikael Storus, Eskom, Strip, Opitria, Boru Manalu, ST. Alamat Jalan Bungur 2, nomor 22 J, RT 02, RW 02, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Bungur Kostrat. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. 3. Pemberkatan nikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Saudara Abdi Krisnanda Sipahutar, Eskom, putra dari Bapak ST Willem Sipahutar, ibunya NC Boru Butar-Butar, alamat Jalan Lintas Sigura-Gura nomor 23, Pulau Raja, Pulau Rakyat, Asahan. Sumatera Utara, warga jemaat HGW Pekan Pulau Raja, Resort Pulau Raja, Distrik 13 Asahan, Labuhan Batu. Dengan tunangannya, Saudari Eunike Yoneta Boru Tampu Bolon, SE, putri dari Bapak Sintua Joseph Tampu Bolon. Ibunya, Dr. Anda Neti Boru Marbun, alamat Jalan Talas 3 nomor 45, RT 01 RW 02, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Warga jemaat HGP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, pukul 10.00 WIB di Gereja HGP Pekan Pulau Raja, Resort Pulau Raja, Distrik 13 Asahan, Labuan Batu. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. 4. Kebaktian anak sekolah minggu. Sesuai hasil keputusan Sermon Prahlado, mulai hari Minggu tanggal 18 September 2022, masuk pukul 10.30 WIB, akan dimulai kembali kebaktian tatap muka anak sekolah minggu mulai kelas TK sampai kelas 3 SD. Serta diikuti sertakan dengan kelas 4 SD Prasidi bertempat di Sopo Praja. 5. Penerimaan kelas Sidi tahun 2022-2023. HKPW Kebayoran Lama telah membuka kembali penerimaan kelas Sidi untuk tahun ajaran 2022-2023 dengan persyaratan sebagai berikut. 1.
minimal kelas 1 SMA. 2. Membawa surat pengantar dari Sintua Banjar masing-masing. 3. Melampirkan fotokopi surat baptis akte kelahiran. 4. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, latar belakang berwarna. 5. Membawa surat keterangan dari gereja asal di luar anggota jemaat HPP Kebayoran Lama yang telah terdaftar. 6. Formulir pendaftaran diserahkan langsung sekretariat gereja. 6. Sepeda motor inventaris. Majelis melalui warta jemaat ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sintua Hot Sianipar SE, strip Dr. Sarumaida Boru Gultom yang telah menyumbangkan 1 unit sepeda motor Matic merek Honda model Solo tahun pembuatan 2015 untuk dipergunakan dalam pelayanan jemaat. Ditambahkan tahun dan bantuanlah berkat bagi keluarga yang telah menyumbangkan sepeda motor tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 7. Ucapan terima kasih. Majelis melalui warta jemaat ini menyampaikan ucap terima kasih kepada Pak Hotan Perry Royce Nenggolan, strip Liliana Ruth Buru Tinambunan yang telah menyumbangkan 1 unit tenis meja untuk dipakai dalam acara pertandingan perlombaan dalam tahun kesehatan 2022. Ditambahkan Tuhanlah berkat bagi keluarga yang telah menyumbangkan meja tenis tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan, jemaat yang sakit, Nyonya Tinambunan Magdalena Boru Lumban Tobing, Banjar dan Puat Ciputat, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam TB Simatupang. Kita bawa dalam doa agar memperoleh kesembuhan dari Tuhan kita. Demikianlah warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Yang kita belum kita baca, mari kita baca di yang ada stensil kita. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan buku ND nomor 691, Hupasahat Matu Yesus.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu ke-12 setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian pembacaan firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Rambut boleh sama hitam, dalam hati siapa yang tahu. Ungkapan ini mau mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Sedangkan apa yang ada di dalam hati kita sendiri pun kadang-kadang kita tidak mengerti. Sedangkan tentang diri kita sendiri pun kita tidak paham dan tidak mengerti dengan diri kita. Apalagi untuk tahu tentang orang lain. Apalagi untuk tahu apa yang ada di dalam hati seseorang itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang disaksikan oleh pemazmur, yaitu Daud dalam firman Tuhan hari ini. Dia menyaksikan kekagumannya akan kebesaran dan kuasa Tuhan atas pengetahuan dan pengenalan Allah kepada manusia dan segala ciptaannya. Dia menyaksikan itu, bagaimana kebesaran Allah. Bagaimana hebatnya pengenalan Allah akan diri kita dan pengetahuan Allah tentang kehidupan manusia ciptaannya.
tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan apapun. Makanya dia katakan tadi pada ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu tentang kehidupan, tentang keberadaan setiap orang. Bagi Tuhan seluruh hidup kita, keberadaan kita, tingkah laku kita, perkataan, perbuatan kita, gerak hidup kita, segala sesuatu yang ada dalam diri kita nyata bagi Tuhan. Di hadapan Tuhan, semua kehidupan kita nyata. Semua kehidupan kita jelas, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutupi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa yang mau disampaikan melalui firman Tuhan ini? Apa yang mau diingatkan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini? Yang pertama mau diingatkan kepada kita bahwasanya Tuhan mengenal kita semua. Tuhan mengenal kita semua. Ukuran Allah mengenal kita bukanlah rupa. Tapi apa dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata. Manusia hanya bisa melihat wajah. Manusia hanya bisa melihat yang terlihat saja. Yang mungkin apa yang kita lihat itu bisa saja pura-pura. Bisa saja ada hal sesuatu yang disembunyikan. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan meneliti hati kita. Tuhan memeriksa hati kita. Karena Dia tahu betul siapa kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat 1 tadi. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tidak hanya sekedar kenal. Kalau istilah orang Batak dahulu dikatakan tanda-tanda Soekarno katanya. Saya tidak tahu kenapa orang Batak katakan itu tanda-tanda Soekarno. Karena memang kita hanya mengenal Soekarno itu sebagai presiden kita hanya dari televisi. Dia adalah presiden kita yang pertama. Dahulu juga sangat sulit kita menonton televisi ya. Jangankan untuk bertemu, hanya melihat di televisi pun kita sangat susah. Orang hanya mengenal dia mungkin hanya berpidato, mengenal dia mungkin hanya sebagai presiden, sehingga dikatakan tanda-tanda Soekarno. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini bahwa Tuhan sangat-sangat mengenal siapa dirimu. Karena Dia yang menciptakan kita. Karena Dia yang menjadi pemilik kita. Kita adalah kepunyaan Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sedangkan seorang montir saja, dia tahu ya mobil yang rusak
Spart mana yang harus diganti. Dia kenal mana yang harus diperbaiki. Padahal bukan dia yang membuat mobil itu, bukan dia yang merakit mobil itu, bahkan bukan dia pemilik mobil tersebut. Sedangkan Tuhan Allah kita, Dialah yang menciptakan kita, bahkan Dialah pemilik kita. Dia tahu betul siapa kepunyaannya. Kalau Yeremia mengatakan, sejak dalam kandungan ibuku pun aku sudah dipanggil Tuhan. Sejak di dalam kandungan ibu kita pun Tuhan sudah tahu dan merancang hidup kita. Dia kenal siapa kita. Hanya kadang-kadang manusia saja yang lari dari rancangan Tuhan. Hanya saja manusia yang berontak dari rancangan Tuhan karena pikirannya, karena keinginan hatinya. Tapi Tuhan sungguh-sungguh mengenal kita. Kalau saya katakan tadi, sedangkan diri kita pun kita tidak kenal. Tak seorang pun di dunia ini, walaupun itu kita katakan orang tua kita sekalipun, dia tidak betul, dia tidak sungguh-sungguh mengenal siapa anak-anaknya. Bahkan mungkin pasangan kita pun kita tidak mengenal bagaimana dia sebenarnya. Makanya kadang-kadang kita sulit untuk mengerti, kita sulit untuk paham, kita sulit untuk menerima pasangan kita. Tapi kita selalu belajar dan belajar untuk mengenal dia. Sepanjang perjalanan hidup kita. Karena sesungguhnya mereka hanya tahu banyak tentang kita, tetapi tidak mengenal siapa kita. Bagaimana hidup kita keseluruhannya. Tapi Tuhan kenal seperti buku Kidung Jemaat nomor 282. Seluruh umat Allah olehnya dikenal. Besar, kecil, semua sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Seluruh umat Allah olehnya dikenal. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara jangan ragu. Mungkin orang pura-pura kenal sama kita karena status sosial kita. Keluarga kita pura-pura tidak mengenal kita. Tapi Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu siapa dirimu. Bahkan yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan ini, Tuhan mengetahui segala apa yang kita lakukan. Manusia bisa bersembunyi dari hadapan manusia terhadap apa yang kita lakukan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Itu dikatakan tadi pada ayat 2 dan ayat 3. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ingat Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi, berusaha bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tahu di mana Adam. Dan Tuhan tahu apa yang telah diperbuat oleh Adam dan Hawa.
Walaupun Tuhan bertanya kepada mereka, "Di manakah engkau, Adam?" Apa yang Tuhan inginkan dengan perkataan itu? Tuhan ingin Adam itu datang ke hadapan Tuhan dan mengakui jujur akan perbuatan yang telah melanggar perintah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, manusia hanya bisa bersembunyi dari hadapan manusia. Manusia tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita boleh berbohong. Atau mungkin pura-pura tidak tahu semua peristiwa yang kita tahu. Tapi di hadapan Allah semua nyata. Seperti topik minggu kita hari ini. Semua nyata di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Seperti berita yang lagi viral saat ini ya. Sampai bosan kita mengikuti kan. Penembakan Brigadir J. Sudah 2 bulan kan. Kurang lebih 2 bulan mulai dari tanggal 22 Juli yang lalu. Walaupun para tersangka mengatakan kebohongan kepada penyidik. Atau mungkin nanti para terdakwa berbohong kepada jaksa dan hakim. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Cepat atau lambat, semua akan terungkapkan. Karena kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, ada mungkin perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan langsung ketahuan. Sama seperti yang dialami oleh Daud yang menjadi latar belakang nats ini. Ketika dia memperistri Batseba istri Uria. Dia menginginkan Batseba istri Uria menjadi istrinya. Dia rekayasa semuanya. Dia suruh Uria itu berperang dan dia berada di barisan paling depan supaya Uria mati. Dan ketika Uria mati, dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Kalau menurut penglihatan manusia, menurut penilaian manusia, perbuatan Daud adalah perbuatan yang baik. Karena memperistri seorang yang ditinggal mati oleh suaminya. Tapi semuanya itu Tuhan lihat hanyalah sebagai rekayasa perbuatan Daud yang menuruti keinginan hatinya. Sampai begitu berani dia dengan membuat Uria tadi menyuruh dia untuk berperang. Dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, Allah Maha tahu. Allah tidak menginginkan Daud yang telah dipilihnya itu lebih jauh melakukan dosa. Sehingga dia menyuruh Nabi Nathan untuk mengingatkannya. Dan ketika Nabi Nathan mengingatkannya, dia sadar. Dia datang ke hadapan Tuhan. Dan dia meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Walaupun dia harus menerima konsekuensi terhadap perbuatan dosa yang dia lakukan. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Segala perbuatan yang kita lakukan ada konsekuensinya di hadapan Tuhan. Benar atau tidak benar, jahat atau tidak jahat. Semua berada dalam pengawasan Tuhan. Semua Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Bahkan mungkin walaupun proses yang cukup lama, segala perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan yang berusaha kita sembunyikan.
Karena ada perbuatan yang tidak cepat terungkap. Tapi Tuhan mengejar dia dengan suara hatinya. Sama seperti yang dialami oleh Yakub yang telah berdosa kepada Esau, yang menipu abangnya Esau sehingga dia melarikan diri ke kampung halaman pamannya Laban. 20 tahun dia harus berpisah dengan ayahnya Ishak, dengan ibunya, dengan saudaranya Esau. Hatinya gelisah selama 20 tahun. Dia dibayang-bayangi rasa takut. Dan ketika dia ingin kembali kepada ayahnya dan ibunya, dia takut bertemu dengan Esau. Apa yang dia lakukan? Dia suruh dulu prajurit-prajuritnya, hamba-hambanya, mendahului menyeberangi sungai Yabok. Untuk melihat reaksi Yakub, melihat reaksi Esau. Dan juga dia dahulukan istrinya dan anak-anaknya untuk menyeberang. Dan dia tinggal sendiri di seberang sungai Yabok. Dan di sanalah Allah menampakkan dirinya melalui seseorang, dan dalam pergumulannya dia bergumul. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan dia bergumul dengan Allah melalui malaikat tersebut. Dia mengatakan, sebelum engkau memberkati aku tidak melepaskan engkau. Itulah yang dia rasakan, perjumpaannya dengan Tuhan. Dan dia merasakan 20 tahun akibat perbuatan dosa yang dia lakukan, hidupnya tidak tentram. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak hal perbuatan-perbuatan yang mungkin kita lakukan dalam hidup kita seolah-olah tersembunyi. Tapi melalui firman Tuhan kita diingatkan, ada hari penghakiman kelak. Kalau sekarang itu tidak diungkapkan, kalau sekarang itu kita tidak mendapat ganjaran, tapi ada hari penghakiman. Dan lebih hebatnya lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia sudah lebih takut melihat CCTV daripada melihat Tuhan. Kalau ada CCTV, dia takut melakukan kejahatan. Di jalan raya juga seperti itu kan. Dia pakai seatbeltnya itu karena ada CCTV. Setelah lewat CCTV dia buka itu. Bahkan mungkin bahkan di rumah Tuhan juga, di gereja mungkin terjadi juga seperti hal demikian. Dipasang CCTV karena ada hal-hal, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dibuat CCTV di mana-mana. Di tempat-tempat umum juga. Bahkan di rumah kita juga. Padahal sebenarnya Tuhan itu lebih daripada CCTV. Dia berada di mana-mana karena Tuhan itu adalah roh. Tidak dibatasi. Kalau mungkin di rumah kita, kamar pribadi mungkin tidak kita pasang CCTV kan? Di kamar mandi juga tidak kita pasang CCTV. Ada hal-hal pribadi. Ada mungkin privasi kita. Tapi Tuhan ada di mana-mana. Tidak lebih hebat CCTV daripada Tuhan kita yang senantiasa melihat dan mengawasi kita. CCTV yang dibuat manusia bisa rusak. Bisa disambar petir. Bisa hilang rekaman yang ada di dalamnya. Tapi CCTV Tuhan tidak pernah rusak dan tidak pernah hilang
nanti rekaman itu akan dibuka dan kita akan melihat semua. Kita tidak bisa mengatakan, Tuhan itu salah itu, bukan saya yang berbuat itu. Semuanya nyata di hadapan Tuhan. Seperti topik minggu kita hari ini, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, selagi Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, mari kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka dan kejujuran, menyatakan segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Mengaku dosa-dosa kita, sehingga kita diampuni dan kita meninggalkan segala dosa perbuatan kita. Kita tidak tahu seberapa lama Tuhan berkenan memberikan kehidupan kita di dunia ini. Tapi sepanjang Tuhan masih berkenan memberikan kehidupan itu di dunia ini, mari kita datang kepada Tuhan. Dia Maha Pengasih, Dia Maha Pengampun. Tidak lebih besar dosa-dosamu dari kasih setia Tuhan, dari pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, yang mau diingatkan kepada kita, Tuhan menjaga orang-orang yang percaya kepadanya. Coba kita lihat pada ayat 5 dikatakan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Digambarkan seperti sebuah barisan. Allah yang menutup barisan di depan dan Allah yang menutup barisan itu dari belakang. Itu yang digambarkan di sana. Engkau mengurung aku. Tuhan menjaga kita. Tuhan memelihara kita. Bagaimanapun kekuatan musuh tidak akan bisa mengalahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itulah sesungguhnya. Dang hahuauni manangisepe akahalak na persea yang selalu berjalan di dalam Tuhan. Sekarang persoalannya, apakah kita berjalan di jalan Tuhan? Apakah kita selalu mempertanyakan setiap pagi sebelum kita melakukan pekerjaan kita, Tuhan, apa yang harus saya perbuat hari ini? Apa yang harus saya lakukan hari ini yang berkenan di hadapan-Mu? Tapi ingat dan percayalah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Dia akan jaga dan Dia akan lindungi. Inilah jaminan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Providentia Allah. Dia tidak akan membiarkan kita. Anak-anak kita mungkin boleh jauh dari kita. Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara kita boleh jauh dari kita. Orang tuamu boleh jauh dari kamu. Mungkin ada yang merantau ke Jakarta ini sekolah, kuliah. Atau anak-anak kita berada di perantauan. Mungkin pengawasan kita Bapak Ibu Saudara-saudara terbatas hanya mungkin melalui telepon. Dan tidak ada kuasa kita untuk mengetahui apa sesungguhnya yang mereka perbuat. Tapi mari kita doakan mereka. Orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita. Ada Tuhan yang memeliharanya. Sedangkan diri kita sendiri pun kita tidak mampu mengawasinya. Apalagi orang-orang yang kita kasihi yang jauh dari keberadaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita mohon tuntunan Tuhan.
Mari kita mohon pemeliharaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam setiap doa-doa kita, supaya Tuhan yang menjaga, melindungi kita dari belakang dan dari depan, sehingga kita boleh meneruskan perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami, mengingatkan kami selalu dan mengajarkan kepada kami, bahwa Engkau adalah Allah yang maha tahu, yang maha mengenal akan kami, ciptaan-Mu, anak-anak yang Kau kasihi. Engkau berulang-ulang mengingatkan kami melalui firman-Mu, di mana kami sering berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami sering bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tapi melalui firman-Mu Engkau mengingatkan segala apa yang kami lakukan, segala apa yang kami pikirkan, bahkan sebelum lidah kami mengatakan sesuatu yang benar atau yang salah, atau kebohongan-kebohongan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Karena itu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kami supaya kami senantiasa datang ke hadapan Tuhan, menyatakan segala perbuatan-perbuatan kami dengan kejujuran, karena kami tahu Engkau adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, supaya Engkau berkenan dengan segala kehidupan kami. Seberapa lama Tuhan berkenan memberikan kehidupan itu di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah firman-Mu, supaya firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dan apapun yang menjadi pergumulan dan sukacita mereka. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan rencana-rencana kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian Sungguh Ku Bangga Bapa, sambil mengumpulkan persembahan kita ke depan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Atas segala pengorbananmu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.